Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 451. Baik Zaheri Bai maupun Fredkin tidak memperhatikan bagaimana Dev membunuh Drake Jiang itu. Tetapi untuk dapat menembak mati Drake dalam waktu sesingkat itu, maka kekuatan Dev dapat dibayangkan. Mari kita bekerja sama, bunuh anak ini dulu. Lalu, bicara tentang Leontin, melihat Drake sudah mati, Fredkin mengerutkan kening dan berkata kepada Zaheri Bai, dia berencana untuk bergandengan tangan dengan Zaheri Bai untuk membunuh Dev. Tetapi siapa yang tahu bahwa Zaheri Bai tiba-tiba menarik kembali dan mengepalkan tinjunya ke Dev kakak Chen. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya di sini untuk meminta maaf. Penarikan tiba-tiba Zaheri Bai menempatkan Fredkin dalam posisi yang memalukan. Dia tahu betul bahwa Zaheri Bai akan membunuh dengan pisau. Jika dia bisa membunuh Dev, Zaheri Bai pasti akan merebut Leontin Giok darinya. Tetapi jika mereka terbunuh oleh Dev, maka Dev juga akan kelelahan dan terluka parah. Tetapi Zaheri Bai masih akan menembak kamu ke parat. Fredkin memandang Zaheri Bai, menggertakkan giginya dan memarahi. Lalu, berkata kepada bawahannya, ayo pergi bersama. Bunuh anak ini dulu. Kita ambil Leontin Giok. Dah, awasi wanita itu. Jangan biarkan dia kabur. Fredkin meraung marah dan memimpin seseorang langsung ke Dev, meninggalkan Zaheri Bai sendirian berlama-lama. Lihat Yuki. Dev memberikan Yuki kepada Eli untuk didukung. Pada saat ini, ketika Ahda melihat Dev melepaskan Yuki, matanya berkilat dingin dan dia berjalan menuju Yuki. Dari satu sisi, kematian pengadilan, wajah Dev menjadi dingin, dan dia menamparkan Ahda itu dengan telapak tangan. Dev, yang sudah berada di tahap pembangunan pondasi, sama sekali tidak peduli dengan Master Neijing. Melihat ini, Ahda tidak melawan Dev. Dia ingin tergelincir kembali ke satu sisi tubuhnya. Dev sendirian, dan ada beberapa dari mereka. Selama Dev tidak memperhatikan, mereka dapat membawa Yuki pergi. Tapi saat tubuh Ahda melangkah mundur, dia tiba-tiba merasakan sekuntum bunga di depannya. Dan kemudian Dev menghilang. Panik melintas di mata Ahda. Dan dia melangkah mundur lebih cepat. Tapi dia menabrak sesuatu dengan keras. Ketika Ahda melihat ke belakang, dia tercengang. Dia menyadari bahwa dia telah menabrak Dev. Saya tidak tahu kapan Dev benar-benar datang di belakangnya. Bang! Dev menamparkan kepala Ahda dengan telapak tangannya dan menghancurkan kepalanya sampai berkeping-keping. Setelah membunuh Ahda itu, sosok Dev tidak berhenti sama sekali dan langsung menyapa Fredkin dan anak buahnya. Sosok Dev seperti angin puyuh, terus-menerus bolak-balik antara Fredkin dan anak buahnya. Dan akan ada teriakan dari waktu ke waktu. Ketika sosok Dev berhenti, orang-orang yang dibawa oleh Fredkin sudah tergeletak di tanah. Mereka semua tampak kesakitan dan berjuang keras. Tetapi mereka tidak hidup lama. Adegan itu sunyi senyap dan tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua adalah tuan dari tuan. Dan
Mereka akan mati seperti ini. Lari. Melihat ini, Fredkin berbalik dan hendak lari. Kekuatan Dev jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi Fredkin baru saja berbalik. Tubuh Dev bergoyang. Dia mengejarnya, menendang punggung Fredkin, dan kemudian menginjak kepala Fredkin. Dev, kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari keluarga Qin. Jika kamu membunuhku, keluarga Qin tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika mereka harus mengejar ke ujung dunia. Dengan panik berkedip di mata Fredkin, dia mengancam Dev. Aku paling benci orang yang mengancamku. Dev berkata dengan dingin. Kekuatan di kakinya meningkat sedikit. Fredkin panik dan buru-buru berteriak kepada orang banyak, saya adalah tuan muda keluarga Qin di Jingjing. Jika ada di antara Anda yang bisa menyelamatkan saya, keluarga Qin, saya pasti akan berterima kasih. Semua orang tahu bahwa jika Anda mengikuti keluarga Qin di ibu kota, Anda pasti akan naik ke puncak. Tetapi dengan kekuatan Dev, siapa yang berani menyelamatkannya? Bab 452. Melihat tidak ada yang berbicara, Fredkin semakin panik. Zaheri Bai, selamatkan aku. Jika kamu menyelamatkanku, keluarga Qinku dapat mematuhi perintah keluarga Baimu. Fredkin mengikuti Zaheri Bai untuk meminta bantuan. Pada saat ini, kepala Fredkin sudah jatuh ke tanah di tengah jalan. Dev berusaha sangat keras sehingga kepala Fredkin akan patah. Ekspresi Zaheri Bai berubah, tapi dia tidak bergerak atau berbicara. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu. Dev berkata dengan dingin. Tidak, Fredkin berteriak. Tiba-tiba dia memikirkan Ellie. Jadi dia berkata dengan keras, demi kisah lama, selamatkan aku. Selamatkan aku. Kita pernah saling jatuh cinta. Demi aku, selamatkan hidupku. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu saat itu. Tapi aku dipaksa oleh keluargaku untuk memutuskan hubungan denganmu. Dan kemudian bertunangan dengan Margaret Bai dari keluarga Bai. Tolong, selamatkan aku. Ellie memandang Fredkin seperti itu. Tubuhnya sedikit gemetar. Matanya penuh air mata. Dia sangat mencintainya. Pada saat itu, Ellie berpikir bahwa dia telah menemukan cinta sejati dan menemukan pangeran tampan. Tetapi siapa tahu, dia menderita sakit hati yang terburuk. Dev mendengar bahwa Fredkin berani menyebutkan masalah ini. Dia awalnya kasihan pada Ellie. Tetapi Fredkin ini berani mengatakan bahwa Dev bahkan lebih marah. Kamu bajingan. Pergi ke neraka. Dev berteriak dengan marah. Dan dia mengangkat kakinya untuk menginjaknya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Ellie berteriak. Dev kembali menatap Ellie dengan heran. Ellie datang, melirik Fredkin tanpa daya, dan kemudian berkata kepada Dev, Dev, bisakah kamu menyelamatkan nyawanya? Ellie, bukankah bajingan ini menyakitimu? Dev tidak mengerti mengapa Ellie masih memohon untuk Fredkin lepaskan nyawanya. Bagaimanapun juga, aku mencintainya. Ini semacam kelegaan yang kuberikan pada diriku sendiri. Aku menyelamatkan nyawanya, dan itu tidak akan pernah berhubungan lagi. Air mata mengalir dari mata Ellie, dan bisa dilihat betapa Ellie pernah mencintai Fredkin. Dev menarik kembali kakinya, menghela nafas tak berdaya, dan kemudian berkata kepada Fredkin, pergi. Dan lain kali, tidak ada yang akan bersyafaat
Untukmu lagi. Fredkin menghela nafas panjang, lalu bangkit dan lari, tanpa melihat ke belakang, bahkan tidak melihat ke arah Ellie. Setelah Fredkin melarikan diri, Dev memandang Zaheri Bai dan berkata, dengan dingin, jika kamu ingin memanfaatkan kelelahanku, kamu bisa melakukannya sekarang. Merasakan tatapan Dev, hati Zaheri Bai sedikit bergetar, dan setelah wajahnya berubah, dia menunjukkan senyum. Kakak Chen, saya hanya mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Anda dan saya tidak memiliki keluhan dan dendam. Bagaimana saya bisa mengambil tindakan melawanmu? Dev mencibir liontin batu. Giok ini adalah apa yang Anda cari? Tidakkah Anda ingin mengambilnya kembali, dan formula pil pada saya? Bukankah Anda menginginkannya? Zaheri Bai mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Dev tahu bahwa dia bergegas menuju liontin batu giok ini. Mungkinkah Dev yang menyelamatkan Sashayin pada malam itu memikirkan hal ini? Zaheri Bai langsung mengerti bahwa dengan kemampuan Dev, dia memang bisa menyelamatkan Sasha dari mata mereka tanpa suara. Karena benda itu ada di tangan Kakak Chen. Itu tentu saja milik Kakak Chen. Mengapa saya menginginkannya? Dan resep pil itu, Kakak Chen tidak setuju penawaran saya. Jadi, saya hanya bisa menyesalinya. Saya tidak akan melakukan pembelian yang memaksa dalam menjual barang. Zaheri Bai hanya bisa tersenyum dan berkata, bertentangan dengan keinginannya. Dev memandang Zaheri Bai seperti itu, dan berkata, dengan tatapan jijik, kamu tidak melakukan hal-hal seperti membeli atau menjual dengan paksa. Tapi, aku akan melakukannya. Ingat apa yang aku katakan. Semua bahan obat di Paviliun Raja Obat. Kirim aku ke ibu kota provinsi. Jika tidak, saya akan menghancurkan Paviliun Raja Obat. Setelah Dev selesai berbicara, dia tidak peduli dengan penampilan mengerikan Zaheri Bai. Dia berbalik dan menarik Yuki pergi. Ellie dan Wuxi mengikuti dengan cermat, dan semua orang pergi satu demi satu. Apa yang terjadi hari ini sangat mengejutkan mereka. Tuan muda kedua, Solomon Sun, memandang Zaheri Bai dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Mari kita tunda selama beberapa hari. Aku akan kembali ke keluarga untuk membahasnya. Setelah Zaheri Bai selesai berbicara, dia pergi dengan bawahannya. Bab 453. Dev membawa Yuki dan yang lainnya kembali ke ibu kota provinsi. Dev, yang telah memasuki tahap pembangunan fondasi, memiliki kebutuhan energi spiritual yang semakin tinggi. Tetapi peningkatan kekuatannya yang cepat juga membuatnya bersemangat. Hari ini, dia membunuh beberapa master-master segera setelah dia bergerak. Jika itu dalam periode pemurnian Qi, itu tidak akan mungkin sama sekali. Bahkan jika dia bertarung dengan Dani Jiang, Dev mengambil beberapa upaya pada waktu itu. Jika dia bertarung dengan Dani Jiang saat ini, Dev bisa menghancurkannya sampai mati tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk melawan. Tuan Chen, haruskah kita mengirim seseorang untuk diam-diam memantau tindakan Paviliun Raja Obat? Kurasa mereka tidak akan menyerahkan bahan obat dengan mudah. Fata bergegas segera. Setelah Dev kembali, Yansen mengikuti Fata untuk menceritakan apa yang terjadi di kota Tianfeng. Fata juga terkejut pada saat itu. Lagi pula, kekuatan Dev tidak terduga tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak
Saya harap mereka tidak menyerahkan bahan obat. Apa yang saya inginkan tidak akan sesederhana bahan obat, tetapi seluruh rumah Raja Obat. Dev tersenyum dingin, dengan keserakahan tak berujung di matanya. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, Dev harus mengandalkan sejumlah besar obat mujarab. Selama bahan obat dari Paviliun Raja Obat membantu Dev, jumlahnya terbatas. Hanya berikan obat mujarab untuk dirimu sendiri. Tapi obat mujarab berusia 100 tahun itu terbatas. Mereka tidak bisa tidak ada habisnya. Dan akan selalu ada hari ketika mereka kelelahan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi ke Gunung Heng dan melihat apakah ada batu spiritual di sana. Dev berpikir dalam hati, jika ada batu spiritual di Hengshan, Dev dapat tinggal di Hengshan langsung untuk berlatih. Dev menghubungi Donnie Wu dan menyuruhnya pergi ke Hengshan besok pagi untuk melihatnya. Yuki sekarang memiliki liontin batu giok untuk melindungi tubuhnya. Dev masih relatif lega. Kedua master-master tidak memiliki cara untuk mendekat. Tampaknya liontin batu giok ini memang harta karun. Ketika malam tiba, semua orang tertidur, dan kota Tianfeng juga berubah. Sementara karena pertemuan seni bela diri, semua orang pergi dan menjadi sepi. Di jalan-jalan kota Tianfeng, 4 lelaki tua berjubah hitam dan berjanggut putih berjalan dengan tenang. Mereka berempat berjalan sangat lambat, tetapi setiap langkah menempuh jarak yang jauh. Jalan-jalan ratusan meter. Keempat orang itu berakhir di sekejap. Keempat lelaki tua ini adalah 4 tetua lembah Suanyu. Keempat tetua ini langsung pergi ke arena dan kemudian membagi pekerjaan mereka dan bekerja sama. Masing-masing melakukan tugasnya seperti detektif yang menyelidiki sebuah kasus. Terus-menerus memeriksa jejak kaki di tanah dan lubang besar berbentuk manusia di arena yang dihancurkan oleh Drake. Jiang, salah satu penatua, mengeluarkan saku kain, lalu memasukkan tangannya, mengeluarkan segenggam bubuk perak, dan memercikkannya ke udara. Dalam sekejap, cahaya perak menyala, dan ada bayangan di udara. Bayangan itu masih bergerak, seperti film 3D, maju cepat, dan setiap karakter sangat nyata. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah gambar Dev melawan beberapa Grandmaster. Tetapi gambar itu sangat pendek, menghilang setelah hanya beberapa detik, dan pemandangan itu jatuh ke dalam kegelapan lagi. Saudaraku, bisakah kamu melihat kekuatan macam apa anak ini? Penatua yang menaburkan bubuk perak bertanya. Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melihat, menembus, membunuh master kekuatan internal ini dengan mudah. Anak ini takut. Dia telah mencapai puncak master kekuatan internal atau kekuatan master kekuatan internal. Tapi saya bisa merasakan nafasnya sedikit pun dari sini. Kakak menilai dari lubang besar di arena ini. Anak itu pasti telah mencapai kekuatan master yang hebat. Jika tidak, Drake Jiang tidak akan mati secara tragis. Penatua yang sedang menyelidiki ring itu juga berkata. Bab 454. Sepupu menikah. Kakak kedua. Kakak tertua memiliki hidung paling tajam. Jika ada master hebat yang menggunakan kekuatan di sini, kakak tertua pasti akan bisa merasakan nafas. Penatua yang menaburkan debu emas membalas. Kali ini, semua orang jatuh ke dalam kontemplasi. Dan segalanya tampak buntu. Mungkinkah anak ini bukan seorang pejuang, tetapi seorang penyihir seperti kita?
Penatua yang menaburkan debu emas tiba-tiba menyala di depan matanya. Tidak mungkin seorang penyihir hebat memiliki kemampuan bertarung dalam jarak dekat. Kamu harus tahu bahwa kita semua menggunakan teknik sihir dengan kekuatan dewa saja. Siapa di antara kamu yang bisa bersaing dengan dia? Kekuatan dewa. Penatua segera membalas. Semua orang terdiam lagi, dan semua orang mengerutkan kening. Kejadian ini membuat mereka merasa tidak punya cara untuk memulai. Lupakan saja. Ayo kembali dan lapor ke Valley Master. Dev ini terlalu kuat. Kita masih harus mengambil rencana jangka panjang. Setelah beberapa saat merenung, tetua pertama melambaikan tangannya dan berkata, tiga lainnya mengangguk, dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan dalam. Sekejap, tidak ada yang mengira seseorang pernah ke sini sebelumnya. Pagi selanjutnya, Doni datang lebih awal untuk menunggu Dev. Dev mengikuti Yuki untuk menjelaskan beberapa putaran dan siap berangkat dengan Doni. Kali ini saya hanya pergi ke Hengshan untuk penjelajahan singkat. Jadi, saya tidak akan pergi ke sana selama beberapa hari, dan saya tidak akan membawa banyak barang. Tapi saat Dev hendak pergi, telepon tiba-tiba berdering. Dev melihat ibunya menelepon. Jadi dia dengan cepat menghubungkan telepon ibu. Setelah Dev menjawab telepon, dia berteriak dengan gembira. Dia belum menelepon orang tuanya beberapa hari ini. Dan Dev menyalahkan dirinya sendiri ketika dia memikirkannya. Hei, Selin menjawab dengan gembira ketika dia mendengar Dev memanggilnya. Dan kemudian berkata, Dev, apakah kamu sibuk akhir-akhir ini? Sepupu bibimu yang kedua akan menikah dalam beberapa hari. Apakah kamu punya waktu untuk kembali ke sana, kampung halamanmu? Yasmin akan menikah. Dev terkejut, Bu. Berapa umur Yasmin untuk menikah? Aku 19 tahun. Dia tidak lagi sekolah. Dia tidak muda, kata Selin. Dev terdiam beberapa saat. Di pedesaan seperti ini, selama anak-anak tidak bersekolah, mereka akan mengatur pernikahan, terutama anak perempuan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa usia Yasmin Chen masih sangat muda. Ibu, Dev tidak tahu bagaimana memberitahu Selin bahwa dia akan pergi ke gunung. Dan dia tidak punya waktu sama sekali. Selin di ujung telepon mungkin mendengar sesuatu, menghela nafas sedikit, dan kemudian berkata, tidak apa-apa. Jika Anda tidak punya waktu, saya akan memberitahu bibi kedua, Anda dan yang lainnya. Sibuk. Suara Selin menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Dan akhirnya tidak ada suara. Tetapi telepon tidak ditutup. Dev bisa merasakan hati Selin pada saat ini. Sejak dia di penjara, pekerjaan ayahnya juga menghilang, dan kondisi keluarga anjlok. Selin memiliki temperamen yang sangat kuat. Ternyata di keluarga lamanya, dia memiliki berbagai koneksi dan popularitas. Selin menelepon Dev kali ini dan memintanya untuk kembali ke kampung halamannya. Pasti ada sesuatu untuk dipamerkan. Kebetulan memanfaatkan pernikahan Yasmin untuk memamerkan Dev dengan kerabat dan teman. Meskipun Selin tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dev sekarang, karena keluarga Edward dipermalukan di hotel, dan bahkan dipecat dari jabatan publik. Selin merasa tahu bahwa Dev mampu. Bu, aku baik-baik saja. Aku akan bergegas kembali ke kampung halamanku hari ini. Jangan khawatir. Dev buru-buru berbicara ke telepon. Mendengar kata-kata Dev, Selin menjadi bersemangat. Oke,
Ketika kamu pulang, aku akan membuat pangsit asinan untukmu. Kamu menyukainya sejak kamu masih kecil. Ngomong-ngomong, jangan lupa untuk meminta Yuki untuk datang juga. Kamu harus bertemu kerabat lainnya. Dev tersenyum. Dia tahu bahwa Selin ingin dia membawa Yuki bersamanya, sehingga dia bisa pamer di depan kerabatnya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Aku akan memberitahunya sekarang." Yah, aku menunggumu. Setelah Selin selesai berbicara, dia menutup telepon. Bab 455. Wanita pedesaan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku tidak akan pergi ke Hengshan untuk saat ini. Tetapi kamu perlu membeli lebih banyak batu. Kasar Hengshan menutup telepon. Dev berkata kepada Doni. Doni Wu mengangguk. Oke, aku akan pergi ke Hengshan sendiri untuk mendesak penambang memberikan beberapa batu kasar. Setelah Doni pergi, Dev mengikuti Yuki untuk bercerita. Yuki juga masuk akal, meskipun dia tahu bahwa kondisi di pedesaan sangat sulit. Yuki setuju. Keduanya berkendara langsung ke kampung halaman Dev. Kampung halaman Dev berada di daerah pedesaan di Hongcheng. Awalnya adalah sebuah desa kecil, tetapi setelah perkembangan pesat, sekarang telah banyak berubah. Ketika Dev kembali, dia melihat bahwa setiap rumah memiliki kata pembongkaran besar tertulis di atasnya. Itu harus dihancurkan di sini. Pada saat itu, paman kedua, Dev, Barnett Chen, menginginkan rumah leluhurnya karena pembongkaran dan pembangunan. Tepat setelah memasuki desa, beberapa anak berlari liar di jalan. Dev tidak mengenal mereka. Dia tidak kembali selama beberapa tahun. Paman kedua, bibi ketiga, kamu istirahat. Tidak lama setelah memasuki desa, ada beberapa pria dan wanita tua duduk di samping jalan yang rapi. Dev buru-buru menurunkan jendela mobil dan berkata, Dev masih mengenal orang-orang ini. Bagaimanapun, dia dibesarkan di sini sejak dia masih kecil. Baru setelah lulus dari sekolah menengah pertama Dev pergi ke kota karena pemindahan pekerjaan ayahnya. Edward melihat Dev berbicara. Beberapa pria dan wanita tua menoleh. Dan segera, seorang wanita parubaya mengenali Dev dan berkata, "Bukankah ini Dev? Bukankah kamu masuk penjara? Kapan kamu keluar? Keluar? Apakah Anda akan mengendarai Mercedes-Benz besar?" Wanita parubaya itu melihat ke mobil yang dikendarai Dev dan berkata, Dev tersenyum canggung. Bibi ketiga, saya baru saja keluar belum lama ini. Oh, kamu kembali ke pernikahan sepupumu, kan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa Yasmin sangat baik sekarang. Suaminya adalah bos besar yang kaya. Anda baru saja kembali dan membicarakannya. Mungkin saya bisa memberikannya kepada Anda. Cari pekerjaan yang bagus. Lakukanlah. Wanita parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, Dev mengangguk, menggulung jendela mobil, dan terus mengemudi. Lalu, menatap Yuki dengan ekspresi malu. Wanita pedesaan memang seperti ini. Mulut terbuka, tetapi hati mereka tidak buruk. Bibi ketiga, saya sering diam-diam merebus telur untukku ketika aku masih kecil. Yuki hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mungkin tidak mengerti cara orang pedesaan berbicara. Segera, Dev memarkir mobilnya di depan halaman kecil. Halamannya tidak besar, tapi sangat bersih. 5 rumah bata semuanya baru dicat. Ini adalah kampung halaman Dev. Ayah ibu. Begitu dia keluar dari mobil,
Dev berteriak keras. Melihat bangunan bata di depannya, pikiran Dev tiba kembali ke masa kecilnya ketika dia berteriak. Orang tua, dia selalu ingat bahwa hal pertama yang dia lakukan ketika pulang dari sekolah adalah memanggil orang tuanya, lalu melemparkan tas sekolahnya ke halaman, berbalik dan berlari untuk bermain. Dev, apakah kamu kembali? Selin dengan gembira berlari keluar dari ruangan. Bibi, setelah melihat Selin, Yuki berteriak sambil tersenyum tipis. Oh, Yuki ada di sini. Cepat. Dan duduk di kamar. Selin hampir melompat ketika dia melihat bahwa Yuki benar-benar ada di sini. Dia awalnya berpikir bahwa seorang wanita muda seperti Yuki tidak ingin datang ke pedesaan di lingkungan yang kotor dan berantakan seperti itu. Ketika dia menyelesaikan panggilan telepon, Selin masih gelisah, bertanya-tanya apakah Yuki akan datang. Tetapi sekarang dia melihat Yuki datang. Sekarang, Selin sangat gembira. Di mana ayahku? Dev bertanya pada Selin. Pergi ke rumah bibimu yang kedua dan lihat apakah kamu bisa membantu, kata Selin. Ini adalah kasus di pedesaan. Jika ada acara bahagia, semua orang harus membantu bersama. Karena bibi kedua Dev juga dari desa Chenjia, sebuah desa. Jadi Anda harus membantu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.